Kalau kamu pikir orang tua yang jalannya terpincang, suaranya pelan, dan matanya sayu itu tidak berbahaya, berarti kamu belum pernah mendengar nama Kiai Mursidi. Malam ketika para dukun hitam datang untuk menumbalkannya, mereka mengira tinggal mendorong satu kakek kerenta menuju kematian. Tapi justru di detik pertama mereka melangkah ke rumahnya, tanah bergetar, angin berhenti, dan bayangan di belakang mereka bergerak sendiri. Karena kakek itu bukan hanya sakti. Dia adalah sesuatu yang lebih tua dan lebih lapar daripada mereka bayangkan. Kalau kamu berani, tonton kisahnya sampai akhir. Dan sebelum mulai, tekan tombol subscribe. Biar kalau bayangan di belakangmu ikut mendengar, kamu punya teman. Udara di desa itu selalu terasa berat, seolah jaring laba-laba tak kasat mata menjerat setiap napas. Aku, seorang perantau bernama Arif yang memilih menetap di sini setelah kehilangan pekerjaan di Jakarta, seringkali merasa ada yang janggal. Desa kecil yang terhimpit bukit-bukit kapur di Jawa Barat ini, dengan jalan setapaknya yang berliku dan rumah-rumah kayu beratap ijuk, menyimpan rahasia yang lebih kelam dari lumut-lumut tua yang menempel di dinding sumur. Sudah 3 bulan aku tinggal di sini, menyewa kamar kecil di rumah Pak Lurah. Awalnya, aku tertarik dengan ketenangan desa ini. Jauh dari hiruk-pikuk kota, dikelilingi sawah hijau dan udara yang sejuk. Namun, semakin lama tinggal, semakin aku merasakan ada yang tidak beres. Warga desa itu memang ramah, tapi senyumnya terasa tipis, tersembunyi di balik tatapan mata yang menyimpan banyak hal. Mereka sering berbisik-bisik ketika mengira aku tidak mendengar. Yang paling menarik perhatianku adalah sikap mereka terhadap Kiai Mursidi, lelaki tua berjanggut putih salju yang panjangnya mencapai dada. Rambutnya seputih kapas, dan kerutan di wajahnya membentuk peta kebijaksanaan yang dalam. Anehnya, ada nada meremehkan setiap kali nama Kiai Mursidi disebut. Ah, Kiai Mursidi itu sudah sepuh. Ilmunya mungkin sudah luntur dimakan usia, kata Maijah, pemilik warung kopi tempat aku sering nongkrong. Atau, Kiai Mursidi itu cuma bisa ceramah, kalau urusan yang begituan mana sanggup, tambah Pak RT dengan nada sinis. Aku sering mendengar bisik-bisik itu saat menyeruput kopi di warung Maijah, atau ketika membantu Pak Lurah menata hasil panen. Yang membuatku heran, Kiai Mursidi tak pernah meminta apapun dari warga, bahkan selalu menolak pemberian yang berlebihan. Ia hanya hidup sederhana di sebuah gubuk kecil di pinggir hutan, ditemani kitab-kitab tua dan aroma kemenyan yang samar. Beberapa kali aku mencoba mendekati gubuknya, tapi selalu ada perasaan aneh yang membuatku urung. Seolah ada mata yang mengawasi dari balik pepohonan rimbun. Seiring berjalannya waktu, aku mulai memperhatikan hal-hal aneh lainnya. Meskipun desa itu terpencil dan akses ke kota cukup sulit, banyak warga yang hidup berkecukupan, bahkan beberapa tergolong kaya. Pak Karta, misalnya, memiliki rumah besar dengan pagar tinggi, mobil mewah, dan sawah yang luas. Padahal, dulu ia hanya petani biasa. Pak Karta itu pintar berusaha, kata Pak Lurah ketika aku bertanya. Tapi matanya tidak menatapku langsung, seolah menyembunyikan sesuatu. Maijah juga demikian. Warungnya yang dulunya sederhana, kini diperluas dengan tambahan ruangan dan peralatan modern. Rezeki anak soleh, katanya sambil tersenyum tipis ketika aku memuji kemajuan warungnya. Yang paling mencurigakan adalah Pak RT. Pria bertubuh gempal itu dulunya dikenal sebagai tukang ojek yang hidupnya pas-pasan. Kini, ia memiliki beberapa sepeda motor dan bahkan membuka usaha rental. Ketika aku tanya rahasia suksesnya, ia hanya tertawa dan berkata, "Ada caranya sendiri, Mas. Yang penting, kita harus tahu siapa yang harus dihormati." Ucapan terakhir itu membuatku penasaran. Siapa yang dimaksud dengan yang harus dihormati? Apakah Pak Lurah? Atau ada sosok lain yang lebih berpengaruh di desa ini? Suatu malam di pertengahan bulan ketiga tinggalku di desa itu, langit terlihat gelap gulita tanpa bintang, seolah ditelan kain hitam raksasa. Angin berdesir melalui dedaunan, menciptakan melodi seram yang membuat bulu kuduk merinding. Aku terbangun oleh suara lolongan anjing yang menyayat hati, disusul jeritan keras dari kejauhan. Jantungku berdebar kencang. Ini bukan lolongan biasa. Ini lolongan ketakutan yang mencekam jiwa.
Aku bangkit dari tempat tidur dan mengintip dari jendela kamar. Jalanan desa yang biasanya sepi kini tanpa ada beberapa bayangan bergerak tergesa-gesa. Lampu senter menyala-menyala di kejauhan, menandakan ada sesuatu yang terjadi. Pagi harinya, berita menyebar seperti api di alang-alang kering. Pak Karta, salah satu sesepuh desa yang dikenal kaya raya, ditemukan tewas di kamarnya dalam kondisi mengerikan. Tubuhnya membiru, matanya melotot penuh teror, dan dari mulutnya keluar buih hitam pekat yang sudah mengering. "Santet!" teriak Busari, tetangga Pak Karta, suaranya pecah karena ketakutan. "Ini pasti santet. Siapa yang berani menyakiti Pak Karta?" Kerumunan warga memenuhi halaman rumah Pak Karta. Wajah-wajah yang biasanya tenang kini dipenuhi kepanikan dan ketakutan. Aku ikut berkumpul, mencoba memahami situasi yang terjadi. Pak Lurah, dengan wajah tegang dan keringat membasahi pelipisnya, memanggilku mendekat. "Arif," bisiknya, suaranya bergetar, "kita harus panggil Kiai Mursidi. Hanya dia yang mungkin bisa membantu mengatasi hal seperti ini." Namun, sebelum Pak Lurah bisa melanjutkan, beberapa warga langsung menimpali dengan nada tidak setuju. "Untuk apa Kiai Mursidi?" sela Pak RT dengan suara keras, wajahnya memerah karena emosi. "Dia sudah tua, tenaganya sudah habis. Ilmunya juga sudah kuno. Lebih baik kita panggil dukun suro dari desa seberang. Ilmunya lebih tinggi dan sudah terbukti ampuh." "Betul," sahut Mak Ijah. "Kiai Mursidi itu cuma bisa ceramah doang. Kalau urusan santet menyantet begini, mana dia sanggup? Kasihan nanti malah jadi korban juga." Perdebatan sengit pecah di antara warga. Ada yang mendukung memanggil Kiai Mursidi karena menghormati tradisi dan kepercayaan lama, tapi lebih banyak yang skeptis dan lebih memilih dukun dari luar desa. Aku melihat wajah-wajah yang ketakutan, namun juga dipenuhi keraguan terhadap Kiai Mursidi. Ada sesuatu yang tidak beres dengan sikap mereka. Mengapa mereka begitu meremehkan seorang kiai yang seharusnya dihormati? Melihat perdebatan yang tidak kunjung selesai, aku memutuskan untuk mengambil inisiatif. "Pak Lurah," kataku, "saya akan ke gubuk Kiai Mursidi. Biar saya yang bicara dengan beliau." Beberapa warga menatapku dengan ekspresi campuran antara kagum dan kasihan. "Hati-hati, Mas Arif," kata Busari. "Jangan sampai Kiai Mursidi malah marah karena diganggu." Aku mengabaikan komentar-komentar negatif itu dan berjalan menuju hutan tempat gubuk Kiai Mursidi berada. Jalan setapak menuju gubuknya terasa lebih panjang dan gelap dari biasanya. Aroma tanah basah dan daun-daun kering menusuk hidung. Pohon-pohon besar di kiri kanan jalan seolah membentuk terowongan gelap yang menyeramkan. Samar-samar, aku mendengar suara Kiai Mursidi melantunkan ayat-ayat suci. Suaranya rendah, namun memancarkan ketenangan yang aneh di tengah suasana mencekam ini. Semakin dekat dengan gubuknya, semakin jelas terdengar lantunan ayat-ayat yang khusyuk. Gubuk Kiai Mursidi terlihat sederhana namun terawat. Dinding bambu yang sudah menghitam karena usia, atap ijuk yang rapi, dan halaman kecil yang bersih. Di depan gubuk, ada sumur tua dengan ember kayu yang tergantung di atasnya. Aku mengetuk pintu kayu yang sudah lapuk. "Assalamualaikum, Kiai," ucapku dengan suara yang sedikit bergetar. Pintu kayu berderit pelan saat terbuka. Kiai Mursidi berdiri di ambang pintu, janggut putihnya tertiup angin malam. Matanya yang teduh menatapku dengan pandangan yang dalam, seolah bisa melihat hingga ke dasar jiwaku. "Waalaikumsalam, Nak Arif," jawabnya dengan suara lembut. "Pak Karta sudah dipanggil Yang Maha Kuasa, bukan?" Aku terkesiap. Kiai Mursidi sudah tahu tentang kematian Pak Karta, padahal gubuknya jauh dari desa dan tidak ada yang memberitahunya. "Kiai sudah tahu?" tanyaku dengan nada heran. Kiai Mursidi menghela napas panjang, kerutan di sudut matanya semakin dalam. "Angin semalam membawa pesan yang tak menyenangkan, Nak. Alam semesta selalu berbicara kepada mereka yang mau mendengar." Ia menatapku lurus dengan pandangan yang penuh makna. "Mereka meremehkanku, bukan? Warga desa lebih memilih mencari bantuan dari tempat lain?" Aku menunduk, merasa tidak enak hati. "Beberapa, iya, Kiai. Mereka ingin memanggil dukun suro dari desa seberang. Mereka bilang ilmu Kiai sudah tua dan tidak ampuh lagi."
Kiai Mursidi melengkapi kalimatku dengan senyum tipis yang tidak sampai ke matanya. Tidak apa-apa, nak. Aku sudah terbiasa dengan sikap mereka. Yang penting, tugas kita adalah membantu sesama, bukan mencari pengakuan atau pujian. Ia mengambil tongkat kayu dari dalam gubuk dan menutup pintu. Ayo, kita ke sana. Pak Karta membutuhkan pertolongan, meskipun rohnya sudah tidak di dunia ini. Kami berjalan kembali ke desa dalam keheningan. Kiai Mursidi berjalan pelan namun langkahnya mantap, tongkat kayunya mengetuk tanah dengan ritme yang menenangkan. Sesekali ia bergumam membaca doa, suaranya hampir tidak terdengar. Setibanya di rumah Pak Karta, kerumunan warga masih memenuhi halaman. Begitu melihat Kiai Mursidi, reaksi mereka beragam. Beberapa orang menatap sinis, beberapa lagi menghela napas lega, dan ada juga yang berbisik-bisik dengan nada meragukan. Kiai Mursidi datang, seru Pak Lurah sambil mendekat dengan langkah tergesa-gesa. Syukurlah, Kiai. Kami sangat membutuhkan bantuan Kiai. Kiai Mursidi mengangguk dengan tenang. Mari kita lihat, apa yang sebenarnya terjadi pada Pak Karta. Ia masuk ke dalam kamar tempat jenazah Pak Karta dibaringkan. Aku mengikutinya dari belakang, bersama Pak Lurah dan beberapa kerabat dekat Pak Karta. Bau amis dan anyir langsung menusuk hidung begitu kami masuk. Pak Karta terbaring kaku di atas tempat tidur, tubuhnya sudah mulai membiru, matanya masih melotot dengan ekspresi teror yang mengerikan. Kiai Mursidi mendekat dengan hati-hati, mengamati tubuh kaku itu dengan seksama. Ia menyentuh dahi Pak Karta dengan ujung jarinya, lalu memejamkan mata sambil bergumam pelan. Wajahnya menegang, otot-otot di rahangnya tampak mengeras, seolah ia sedang berkonsentrasi menghadapi sesuatu yang berat. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, Kiai Mursidi membuka mata. Pandangannya serius dan penuh keprihatinan. Ini bukan santet biasa, katanya dengan suara rendah namun tegas. Ini adalah kutukan tingkat tinggi, dikirim oleh seseorang atau sesuatu yang sangat kuat. Rohnya dipaksa keluar dari raga dengan cara yang tidak wajar, namun tidak dilepaskan sepenuhnya. Ia terperangkap di antara dua alam, tersiksa dan tidak bisa menemukan ketenangan. Warga yang mendengar penjelasan itu terkesiap. Beberapa wanita mulai menangis, yang lain saling berpegangan tangan karena ketakutan. Bisakah Kiai menghalaunya? Tanya Pak Lurah dengan suara penuh harap namun bergetar. Kiai Mursidi menghela napas panjang, pandangannya menatap jenazah Pak Karta dengan penuh belas kasihan. Akan kucoba dengan pertolongan Allah. Tapi aku butuh ketenangan total. Aku butuh kalian semua untuk berdoa dari dalam hati, agar Allah memberi kekuatan padaku untuk membebaskan roh Pak Karta dari penderitaan ini. Ia meminta semua orang keluar dari kamar, kecuali Pak Lurah dan aku. Kalian berdua boleh tinggal sebagai saksi, tapi jangan mengeluarkan suara apapun, apapun yang terjadi. Kiai Mursidi duduk bersila di samping jenazah Pak Karta. Ia mengeluarkan tasbih tua dari balik jubahnya, lalu mulai berzikir dengan suara yang rendah namun penuh khusyuk. Suara zikirnya mengalir memenuhi ruangan, menembus dinding-dinding, dan menyebar ke seluruh rumah. Aku merasakan getaran aneh di udara, seolah atmosfer di sekitar kami menjadi padat dan bermuatan energi. Suhu ruangan tiba-tiba turun drastis, napas kami mulai mengeluarkan uap. Tiba-tiba, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tubuh Pak Karta bergerak. Sedikit dulu, lalu semakin jelas. Matanya yang melotot seolah ingin berbicara, bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Sebuah erangan pelan keluar dari tenggorokannya yang sudah kaku. Ah! Suara itu lemah, namun penuh penderitaan. Aku terkesiap dan mundur selangkah. Pak Lurah mencengkeram lenganku dengan kuat, wajahnya pucat pasi. Tapi Kiai Mursidi tidak bergeming sama sekali. Zikirnya malah semakin cepat dan kuat, keringat mulai membasahi pelipisnya. Tiba-tiba, sebuah suara berat yang sama sekali bukan suara Pak Karta menggelegar dari tubuh jenazah itu. Kau berani menggangguku, tua bangka. Suara itu serak dan mengerikan, seperti desisan ular raksasa yang marah bercampur dengan raungan binatang buas. Tubuh Pak Karta terangkat sedikit dari tempat tidur, lalu jatuh lagi dengan bunyi yang keras. Matanya berputar liar, menunjukkan bagian putihnya yang menyeramkan. Kiai Mursidi membuka matanya. Tatapannya tajam dan penuh wibawa, sama sekali tidak menunjukkan rasa takut.
Kembalilah ke tempatmu, makhluk terkutuk. Jangan ganggu hamba Allah ini. Tidak akan, suara itu mengaum lebih keras. Aku belum selesai dengannya. Dia telah berjanji padaku. Dia tidak boleh mati sebelum memenuhi janjinya. Ruangan mulai bergetar hebat. Lampu gantung di langit-langit berayun-ayun dengan liar. Sebuah guci bunga di sudut ruangan jatuh dan pecah berkeping-keping. Udara menjadi dingin menusuk tulang, dan aku bisa merasakan energi jahat yang begitu pekat, seolah ada tangan-tangan tak kasat mata yang mencoba mencekik kami. Kiai Mursidi mengangkat kedua tangannya ke atas. Anehnya, telapak tangannya mulai memancarkan cahaya samar keemasan. Ia mengarahkan cahaya itu ke tubuh Pak Karta sambil melantunkan ayat-ayat suci dengan suara yang semakin keras. Dengan nama Allah yang Maha Perkasa, aku perintahkan kau pergi dari tubuh hambanya ini. Ah! Jeritan itu memekakan telinga, bukan lagi suara serak melainkan jeritan penderitaan yang mengerikan. Tubuh Pak Karta mengejang hebat, punggungnya melengkung tidak wajar. Buih hitam semakin banyak keluar dari mulutnya, mengalir ke bantal dan sprei. Kau tidak akan bisa mengusirku, suara itu berteriak dengan nada yang mulai panik. Aku adalah Raja Kegelapan. Semua orang di desa ini tunduk padaku. Mereka semua adalah budakku. Kiai Mursidi tidak menjawab tantangan itu. Ia hanya terus melantunkan ayat-ayat suci dengan suara yang kini lebih tinggi dan bertenaga. Cahaya dari tangannya semakin terang, menyelimuti seluruh tubuh Pak Karta dengan sinar keemasan yang hangat. Perlahan, aku bisa melihat asap hitam tipis mulai keluar dari tubuh jenazah itu. Asap itu meliuk-liuk seperti ular, berusaha bertahan, tapi semakin lama semakin tipis dan akhirnya menghilang ke udara. Tidak. Kau akan menyesal telah menggangguku. Dengan jeritan terakhir yang memilukan dan penuh amarah, suara asing itu menghilang. Tubuh Pak Karta ambruk kembali ke tempat tidur, tidak bergerak lagi. Matanya yang melotot kini terpejam perlahan. Buih hitam di mulutnya menghilang, dan wajahnya yang tadinya tegang dan mengerikan kini terlihat lebih tenang dan damai, seperti orang yang sedang tidur nyenyak. Kiai Mursidi menarik napas panjang, terengah-engah. Keringat membasahi seluruh wajahnya, dan ia terlihat sangat lelah, seolah baru saja menjalani pertarungan fisik yang berat. Namun, ada senyum tipis di bibirnya, senyum kelegaan dan kepuasan. Sudah selesai, bisiknya dengan suara serak. Rohnya sudah bebas. Sekarang ia bisa beristirahat dengan tenang. Pak Lurah dan aku terdiam, terpaku oleh apa yang baru saja kami saksikan. Kami baru saja menyaksikan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang di luar nalar manusia biasa. Kekuatan Kiai Mursidi ternyata jauh melampaui apa yang dibayangkan warga desa. Berita tentang keberhasilan Kiai Mursidi mengalahkan kutukan itu menyebar dengan cepat ke seluruh desa. Warga yang tadinya meragukan kemampuannya, kini menatapnya dengan kekaguman dan rasa bersalah. Beberapa orang datang meminta maaf, mengakui kesalahan mereka yang telah meremehkan sang Kiai. Maafkan kami, Kiai, kata Pak RT sambil menunduk dalam. Kami telah salah menilai Kiai. Kiai Mursidi hanya tersenyum dengan tulus. Tidak apa-apa. Tugas saya memang melayani umat, bukan mencari pujian atau pengakuan. Yang penting, Pak Karta sekarang sudah tenang. Malam itu, setelah pemakaman Pak Karta yang berlangsung hikmat, aku datang lagi ke gubuk Kiai Mursidi. Ada banyak pertanyaan yang mengganjal di pikiranku, terutama tentang ucapan makhluk jahat tadi yang menyebut bahwa semua orang di desa ini tunduk padaku. Kiai Mursidi menyambutku dengan secangkir teh hangat. Aroma melati memenuhi ruangan gubuk yang sederhana namun nyaman. Cahaya lampu minyak menari-nari, menciptakan bayangan-bayangan lembut di dinding bambu. Kiai, kataku setelah menyeruput teh hangat itu, ada yang ingin saya tanyakan tentang kejadian tadi. Kenapa makhluk itu bilang, semua orang di desa ini tunduk padaku? Dan apa maksudnya dengan, Pak Karta telah berjanji padaku? Kiai Mursidi menatap cangkir tehnya dengan pandangan yang dalam. Janggut putihnya bergerak pelan saat ia menghela napas panjang. Untuk beberapa saat, ia terdiam, seolah sedang mempertimbangkan apakah akan menjawab pertanyaanku atau tidak. Nah Arif, katanya akhirnya dengan suara pelan, desa Itul ini bukan desa biasa seperti yang kau lihat. Aku menatapnya dengan penuh perhatian, menunggu penjelasan lebih lanjut. Sudah lama aku curiga, lanjutnya, suaranya semakin pelan.
Sejak aku pertama kali menginjakan kaki di sini, bertahun-tahun yang lalu. Ada aura gelap yang menyelimuti desa ini. Aura keserakahan, kekuasaan, dan pengkhianatan terhadap nilai-nilai kebenaran. Maksud Kiai? Tanyaku dengan jantung yang mulai berdegup kencang. Ia mengangkat pandangannya, menatapku lurus. Matanya yang tua namun tajam seolah menembus hingga ke dasar jiwaku. Desa ini adalah gudang pesugihan, Nak. Tempat di mana banyak orang melakukan perjanjian dengan makhluk-makhluk gaib untuk mendapatkan kekayaan dan kekuasaan. Jantungku berdegup semakin kencang. Aku terkesiap mendengar pengakuan itu. Pesugihan? Di desa sekecil ini? Jangan tertipu oleh ukuran desa, Nak. Kiai Mursidi melanjutkan dengan suara yang kini lebih berat. Justru di tempat-tempat terpencil seperti ini, praktik-praktik gelap lebih mudah disembunyikan. Banyak warga di sini yang melakukan perjanjian dengan makhluk gaib. Mereka menginginkan kekayaan, kekuasaan, kemudahan hidup, tanpa mau berusaha keras dengan cara yang halal. Aku merasa mual membayangkan senyum tipis para warga yang selama ini kuanggap ramah. Apakah keramahan mereka selama ini hanya topeng? Apakah Pak Karta, Mak Ijah, Pak RT, dan yang lainnya juga terlibat dalam praktik gelap ini? Mereka menumbalkan sesuatu untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, lanjut Kiai Mursidi dengan suara yang hampir berbisik. Kadang harta benda, kadang hewan, bahkan kadang menumbalkan orang lain. Bulu kuduku merinding mendengar kalimat terakhir itu. Menumbalkan orang lain? Ya, Nak. Itulah yang paling mengerikan dari praktik pesugihan. Untuk mendapatkan kekayaan yang berlimpah, mereka rela mengorbankan nyawa orang lain. Biasanya orang yang tidak berdosa, yang tidak tahu apa-apa. Aku terdiam, mencoba mencerna informasi yang sangat berat ini. Selama ini aku mengira desa itu adalah tempat yang damai dan tenang. Ternyata di baliknya tersimpan kegelapan yang mengerikan. Santet yang menimpa Pak Karta itu. Kiai Mursidi melanjutkan dengan suara yang semakin pelan, bukanlah serangan dari dukun lain atau musuh dari luar. Itu adalah hukuman. Hukuman? Hukuman dari makhluk yang ia sembah dan ia jadikan tuan. Pak Karta melanggar perjanjian yang telah ia buat. Mungkin ia mencoba menarik diri dari praktik pesugihan, atau tidak memenuhi syarat yang diminta oleh makhluk itu. Aku mengingat kembali kata-kata makhluk jahat tadi, dia telah berjanji padaku. Dia tidak boleh mati sebelum memenuhi janjinya. Sekarang semuanya mulai masuk akal. Kiai sudah tahu tentang ini dari awal, tanyaku dengan suara yang nyaris tak terdengar. Kiai Mursidi mengangguk pelan. Aku tahu, Nak. Aku sudah tahu sejak awal. Aku datang ke desa ini bukan secara kebetulan. Aku datang karena panggilan untuk membersihkan kegelapan yang telah mengakar di sini. Aku menatapnya dengan tidak percaya. Jadi, selama ini, Kiai Mursidi bukan hanya seorang kiai biasa yang tinggal di desa terpencil. Ia adalah seorang pejuang spiritual yang bersembunyi di balik kesederhanaan, menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Lalu, kenapa Kiai tidak memberitahu mereka dari awal? Kenapa membiarkan mereka terus melakukan praktik-praktik gelap itu? Kiai Mursidi tersenyum getir. Apakah mereka akan percaya, Nak? Mereka lebih percaya pada kekayaan sesaat daripada kebenaran yang pahit. Lagi pula, jika aku langsung memberitahu dan mencoba menghentikan mereka, aku hanya akan menjadi musuh mereka. Mereka akan menyingkirkanku, dan aku tidak akan bisa membantu siapapun. Ia mengalihkan pandangannya ke jendela, menatap kegelapan di luar gubuk. Aku harus menunggu saat yang tepat, saat mereka sendiri merasakan akibat dari perbuatan mereka. Saat mereka mulai ketakutan dan membutuhkan pertolongan. Hanya pada saat itulah mereka akan membuka hati untuk mendengarkan kebenaran. Dan kematian Pak Karta adalah saat yang tepat itu? Kematian Pak Karta ini adalah awal, Nak, jawabnya dengan nada yang penuh keprihatinan. Ini adalah peringatan bagi yang lain. Makhluk-makhluk gelap itu marah karena ada yang mencoba melepaskan diri dari jaring mereka. Mereka akan menunjukkan kekuatan mereka, membuat contoh, agar yang lain tidak berani melakukan hal yang sama. Udara di gubuk terasa semakin dingin, meskipun teh di tanganku masih hangat. Aku tidak tahu harus berkata apa. Dunia yang kukira sederhana di desa itu, kini terbuka lebar, menunjukkan sisi gelapnya yang mengerikan.
Apa yang akan Kiai lakukan sekarang? Tanyaku akhirnya. Kiai Mursidi menatapku lagi, matanya memancarkan tekad yang kuat. Aku akan terus berjuang, nak. Aku akan terus membersihkan desa ini, sedikit demi sedikit. Mungkin tidak semua bisa kuselamatkan, karena ada yang sudah terlalu dalam terjerumus dalam kegelapan. Tapi setidaknya, aku akan mencoba menyelamatkan mereka yang masih punya hati nurani, yang masih bisa kembali ke jalan yang benar. Ia meneguk tehnya perlahan. Dan kau, Nak Arif. Kau adalah saksi. Kau adalah mata yang melihat kebenaran. Jangan takut. Kebenaran, seberapa pahit pun itu, harus diketahui dan disebarkan. Aku merasa seperti ditampar oleh kenyataan yang keras. Desa Itul, dengan segala ketenangannya, ternyata menyimpan neraka di baliknya. Kiai Mursidi, lelaki tua yang diremehkan, adalah satu-satunya benteng yang berdiri tegak melawan kegelapan itu. Dan aku, seorang perantau biasa yang hanya mencari ketenangan, kini terjebak di tengah-tengah pertempuran antara kebaikan dan kejahatan. 3 hari setelah kematian Pak Karta, kekhawatiran Kiai Mursidi terbukti. Pak RT, pria yang paling keras menentang Kiai Mursidi dan paling yakin dengan kemampuan dukun Suro, ditemukan tewas di rumahnya dalam kondisi yang persis sama dengan Pak Karta. Tubuhnya membiru, matanya melotot penuh teror, dan buih hitam mengering di sudut mulutnya. Yang lebih mengerikan, di sekitar tubuhnya ditemukan jejak-jejak aneh seperti cakar binatang besar, padahal pintu dan jendela rumahnya terkunci rapat dari dalam. Kepanikan melanda desa. Warga yang tadinya skeptis terhadap kemampuan Kiai Mursidi, kini mulai percaya bahwa memang ada kekuatan jahat yang sedang mengancam mereka. Ini pasti karena kita tidak menghormati Kiai Mursidi, seru Busari dengan suara bergetar. Makhluk jahat itu marah karena kita meragukan orang suci. Namun, sebelum warga sempat meminta bantuan Kiai Mursidi lagi, tragedi ketiga terjadi. Mak Ijah, pemilik warung kopi tempat aku sering nongkrong, ditemukan tewas di dapur warungnya. Kondisinya sama mengerikan, tubuh membiru, mata melotot, dan buih hitam di mulut. Yang membuat semua orang semakin ketakutan, Mak Ijah ditemukan dalam posisi berlutut, seolah sedang memohon ampun kepada sesuatu sebelum ia mati. Dalam waktu seminggu, 3 orang yang paling kaya dan berpengaruh di desa telah tewas dengan cara yang sama. Warga yang tersisa mulai panik dan saling curiga. Siapa yang akan menjadi korban selanjutnya? Pak Lurah, yang wajahnya kini pucat dan mata cekung karena kurang tidur, mengumpulkan seluruh warga yang tersisa di balai desa. Kita harus meminta perlindungan Kiai Mursidi, katanya dengan suara bergetar. Hanya beliau yang bisa menyelamatkan kita dari malapetaka ini. Kali ini, tidak ada yang menentang. Semua warga berbondong-bondong menuju gubuk Kiai Mursidi, memohon perlindungan dan bantuan. Mereka yang dulu meremehkan, kini berlutut di depan gubuk sederhana itu. Kiai Mursidi menerima mereka dengan wajah yang penuh belas kasihan. Aku akan melindungi kalian, katanya dengan suara yang menenangkan. Tapi kalian harus berjanji untuk meninggalkan jalan yang salah. Kalian harus kembali ke jalan yang benar. Semua warga mengangguk dengan penuh penyesalan. Mereka berjanji akan meninggalkan praktik-praktik gelap yang selama ini mereka lakukan. Sejak saat itu, Kiai Mursidi mulai aktif melindungi warga desa. Setiap malam, ia berkeliling desa sambil membaca ayat-ayat suci dan menaburkan air yang telah ia doakan. Ia juga memberikan jimat-jimat perlindungan kepada setiap keluarga. Anehnya, sejak Kiai Mursidi mulai memberikan perlindungan, tidak ada lagi kematian misterius yang terjadi. Warga mulai merasa aman dan tenang. Mereka yang dulu skeptis, kini menjadi pengikut setia Kiai Mursidi. Kiai Mursidi memang orang suci, kata Busari suatu hari ketika kami bertemu di jalan. Berkat beliau, desa kita sekarang aman dari gangguan makhluk jahat. Aku mengangguk, tapi ada perasaan aneh yang mulai tumbuh di hatiku. Sesuatu yang tidak bisa kujelaskan, tapi membuatku merasa tidak nyaman. Beberapa hari kemudian, aku memperhatikan perubahan pada warga desa. Mereka yang dulu hidup berkecukupan karena hasil pesugihan, kini mulai mengalami kemunduran ekonomi. Sawah mereka gagal panen, usaha mereka bangkrut, dan harta kekayaan mereka perlahan menghilang. Ini adalah proses pembersihan, kata Kiai Mursidi ketika aku bertanya tentang hal ini. Harta yang didapat dari jalan yang salah, pasti akan hilang.
Mereka harus rela kehilangan kekayaan duniawi untuk mendapatkan keselamatan jiwa. Penjelasan itu masuk akal, dan aku menerimanya. Tapi ada satu hal yang membuatku semakin penasaran. Kenapa aku, seorang pendatang yang tidak terlibat dalam praktik pesugihan, juga mulai merasakan hal-hal aneh? Beberapa kali aku bermimpi buruk tentang makhluk-makhluk mengerikan yang mengejarku. Aku juga sering merasa diawasi, terutama ketika sedang sendirian. Yang paling aneh, aku mulai sering melihat bayangan-bayangan gelap di sudut mata, tapi ketika aku menoleh, tidak ada apa-apa. Suatu malam, ketika aku sedang tidak bisa tidur karena mimpi buruk yang terus menghantui, aku memutuskan untuk berjalan-jalan keliling desa untuk menenangkan pikiran. Udara malam yang sejuk dan suara jangkrik yang bersahutan biasanya bisa membuatku merasa lebih tenang. Aku berjalan melewati rumah-rumah warga yang sudah gelap, menuju ke arah hutan tempat gubuk Kiai Mursidi berada. Tidak ada niat untuk mengunjunginya, aku hanya ingin berjalan-jalan sambil menikmati udara malam. Tapi ketika aku hampir sampai di pinggir hutan, aku melihat cahaya samar dari arah gubuk Kiai Mursidi. Aneh, biasanya pada jam segini Kiai Mursidi sudah tidur. Rasa penasaran membuatku melangkah lebih dekat. Dari balik semak-semak, aku melihat Kiai Mursidi keluar dari gubuknya dengan membawa sesuatu di tangannya. Dalam cahaya bulan yang samar, aku bisa melihat bahwa yang dibawanya adalah sebuah kantong kecil dan sebotol air. Kiai Mursidi berjalan menuju hutan yang lebih dalam, ke arah yang tidak pernah kulewati sebelumnya. Rasa penasaran yang semakin besar membuatku memutuskan untuk mengikutinya dari jauh, sambil bersembunyi di balik pepohonan. Kami berjalan cukup jauh ke dalam hutan, melewati jalan setapak yang hampir tidak terlihat. Akhirnya, Kiai Mursidi berhenti di sebuah tempat yang membuatku terkesiap. Di tengah hutan, ada sebuah clearing kecil yang dikelilingi oleh batu-batu besar yang tersusun membentuk lingkaran. Di tengah lingkaran itu, ada sebuah altar kecil yang terbuat dari batu hitam. Di atas altar, ada berbagai macam benda aneh, tengkorak binatang, lilin-lilin hitam, dan beberapa jimat yang tidak kukenal. Kiai Mursidi berdiri di tengah lingkaran batu itu, membuka kantong yang dibawanya. Dari dalam kantong, ia mengeluarkan sesuatu yang membuatku hampir berteriak kaget. Itu adalah potongan-potongan daging mentah yang masih berdarah, dan yang lebih mengerikan lagi, ada beberapa helai rambut manusia yang masih segar. Kiai Mursidi meletakkan daging-daging itu di atas altar, lalu menyiramnya dengan air dari botol yang dibawanya. Air itu bukan air biasa, warnanya kehitaman dan mengeluarkan asap tipis ketika terkena udara malam. Kemudian, dengan suara yang sama sekali berbeda dari suara lembutnya yang biasa, Kiai Mursidi mulai melantunkan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak kukenal. Suaranya dalam dan mengerikan, bergema di antara pepohonan. Tiba-tiba, dari kegelapan hutan, muncul sosok-sosok mengerikan. Makhluk-makhluk dengan mata menyala merah, tubuh yang sebagian manusia sebagian binatang, dan aura kegelapan yang pekat. Mereka mengelilingi altar, seolah sedang menyembah Kiai Mursidi. Bagus, kata Kiai Mursidi kepada makhluk-makhluk itu, suaranya yang biasa lembut kini terdengar dingin dan mengerikan. Rencana kita berjalan sempurna. Mereka semua sudah percaya padaku. Salah satu makhluk, yang tampak seperti pemimpin mereka, menjawab dengan suara yang serak dan mengerikan. Kau memang pintar, Mursidi. Menyamar sebagai kiai yang saleh, membuat mereka meremehkanmu, lalu perlahan-lahan menghabisi mereka yang tidak taat. Aku terkesiap mendengar percakapan itu. Jantungku hampir berhenti berdetak. Kiai Mursidi adalah dalang di balik semua kematian ini. Sekarang tinggal beberapa orang lagi, lanjut Kiai Mursidi dengan senyum jahat yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Termasuk si perantau itu. Dia terlalu banyak tahu dan mulai curiga. Dia harus disingkirkan sebelum merusak rencana kita. Makhluk pemimpin itu tertawa dengan suara yang mengerikan. Apa yang akan kau lakukan dengannya? Sama seperti yang lain. Aku akan membuatnya mati dalam keadaan yang mengerikan, lalu menyalahkan makhluk jahat lainnya. Warga desa akan semakin percaya bahwa hanya aku yang bisa melindungi mereka. Aku mundur perlahan, berusaha tidak menimbulkan suara. Tapi dalam kegelapan, aku tidak melihat sebuah ranting kering di bawah kakiku. Ranting itu patah dengan bunyi yang cukup keras. Kiai Mursidi dan semua makhluk itu langsung menoleh ke arahku. Mata Kiai Mursidi yang tadinya teduh kini menyala dengan kilat jahat yang mengerikan. Ah, rupanya ada tamu malam ini,
katanya dengan senyum yang membuat darahku membeku. "Nak Arif, kenapa tidak bergabung dengan kami?" Aku berlari sekuat tenaga, menembus semak belukar, menuju desa. Di belakangku, tawa mengerikan Kiai Mursidi dan makhluk-makhluk itu menggelegar memenuhi hutan, bercampur dengan suara langkah kaki yang mengejarku. Aku sampai di desa dengan napas terengah-engah dan jantung yang berdebar kencang. Seluruh tubuhku bergetar, bukan hanya karena kelelahan, tapi juga karena ketakutan yang luar biasa. Apa yang baru saja kulihat benar-benar di luar nalar. Pak Lurah dan beberapa warga yang kebetulan masih terjaga karena menjaga keamanan desa berkumpul di balai desa. Mereka langsung mendekatiku ketika melihat kondisiku yang kacau. "Arif, ada apa? Kenapa kamu seperti ini?" tanya Pak Lurah dengan wajah cemas. "Pak Lurah," teriakku sambil mencengkeram lengannya. "Kiai Mursidi, dia bukan kiai sungguhan. Dia adalah dalang di balik semua kematian ini." Mereka menatapku dengan ekspresi tidak percaya. Beberapa orang bahkan mundur selangkah, seolah menganggapku sudah gila. "Jangan bicara sembarangan, Arif," bentak Pak Lurah. "Kiai Mursidi sudah menyelamatkan kita semua. Tanpa beliau, mungkin kita semua sudah mati." "Tidak, Pak Lurah. Saya melihatnya sendiri di hutan. Dia berkomplot dengan makhluk-makhluk jahat. Dia yang membunuh Pak Karta, Pak RT, dan Mak Ijah." Bu Sari, yang juga ada di sana, menatapku dengan mata yang penuh kemarahan. "Kamu sudah kesurupan, Arif. Atau mungkin kamu yang disuruh makhluk jahat untuk memfitnah Kiai Mursidi?" Sebelum aku bisa menjelaskan lebih lanjut, pintu balai desa terbuka pelan. Kiai Mursidi masuk dengan langkah tenang, senyum ramah yang biasa terpasang di wajahnya. Tapi bagiku, senyum itu kini terlihat seperti topeng yang menyembunyikan kejahatannya. "Ada apa ini? Kenapa kalian berkumpul malam-malam?" tanyanya dengan suara lembut yang biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. "Kiai," kata Pak Lurah sambil menunjuk ke arahku, "si Arif ini menuduh Kiai sebagai dalang pembunuhan. Dia bilang melihat Kiai berkomplot dengan makhluk jahat di hutan. Dia pasti sudah kesurupan atau dipengaruhi makhluk jahat, Kiai." Kiai Mursidi menatapku dengan mata yang seolah-olah penuh belas kasihan dan keprihatinan. "Kasihan sekali, Nak Arif. Mungkin kamu terlalu stres melihat kejadian-kejadian mengerikan ini. Atau mungkin makhluk jahat itu sudah mulai mempengaruhi pikiranmu." Ia melangkah mendekatiku dengan tangan terangkat, seolah ingin menyembuhkanku. "Mari sini, Nak. Biar Kiai obati pikiranmu yang sudah terganggu ini." "Jangan sentuh saya," teriakku sambil mundur ke sudut ruangan. Mataku mencari-cari sesuatu yang bisa kugunakan untuk melindungi diri. Di atas meja, ada sebotol air putih yang biasa digunakan untuk minum para warga yang sedang ronda. Tanpa pikir panjang, aku mengambil botol itu dan membuka tutupnya. "Dengan nama Allah yang Maha Kuasa," teriakku sambil menyiramkan air itu ke wajah Kiai Mursidi sambil membaca ayat kursi yang masih kuingat dari masa kecil. Tiba-tiba, sesuatu yang mengerikan terjadi. Kiai Mursidi menjerit kesakitan dengan suara yang bukan lagi suara manusia. Kulitnya mulai mengelupas dan terbakar di tempat-tempat yang terkena air, menampakkan sosok mengerikan di baliknya. Wajah yang tadinya bijaksana dan penuh kerutan kebijaksanaan berubah menjadi muka iblis dengan mata menyala merah seperti bara api. Janggut putihnya rontok, menampakkan rahang yang penuh dengan gigi-gigi tajam seperti binatang buas. "Sialan," raungnya dengan suara yang menggelegar dan memecahkan kaca jendela balai desa. "Kau merusak penyamaranku yang sudah bertahun-tahun." Warga yang melihat transformasi mengerikan itu langsung berteriak ketakutan. Beberapa orang pingsan, yang lain berlarian keluar dari balai desa sambil menjerit histeris. Sosok palsu Kiai Mursidi itu tertawa dengan suara yang mengerikan, suara yang bercampur antara tawa manusia dan raungan binatang buas. "Kalian semua bodoh," teriaknya sambil menatap warga yang masih tersisa dengan mata yang menyala. "Aku sudah bertahun-tahun menyamar di antara kalian, mengumpulkan jiwa-jiwa kalian untuk Tuanku. Dan kalian malah menyembahku seperti orang suci." Tubuhnya mulai membesar, berubah menjadi sosok yang lebih mengerikan. Kulitnya menghitam, tanduk-tanduk kecil tumbuh di kepalanya, dan dari punggungnya muncul sayap-sayap seperti kelelawar raksasa. "Sekarang kalian akan merasakan murka yang sesungguhnya," raungnya sambil mengangkat kedua tangannya. Dari tangannya, keluar api hitam yang membakar segala sesuatu yang disentuhnya.
Dengan kekuatan terakhir dan keberanian yang entah datang dari mana, aku terus membaca ayat-ayat suci yang masih kuingat. Suaraku bergetar, tapi aku terus melantunkannya dengan penuh keyakinan. Allahu la ilaha illa huwa, al-hayyul qayyum. Sosok mengerikan itu mulai melemah. Tubuhnya yang besar mulai mengecil, api hitam di tangannya mulai padam. Ia berteriak kesakitan sambil mencoba mendekati aku, tapi seolah ada dinding tak kasat mata yang menghalanginya. Tidak. Aku tidak akan kalah dari manusia lemah seperti kalian, teriaknya dengan suara yang semakin lemah. Tapi semakin lama, sosok itu semakin melemah. Tubuhnya mulai terbakar dari dalam, mengeluarkan asap hitam yang pekat. Dengan jeritan terakhir yang memilukan dan penuh amarah, sosok palsu Kiai Mursidi itu lenyap menjadi abu yang berterbangan tertiup angin malam. Keesokan harinya, setelah malam yang mengerikan itu, kami berkumpul untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya. Pak Lurah, yang masih syok dengan kejadian semalam, memimpin pencarian ke gubuk tempat Kiai Mursidi tinggal. Apa yang kami temukan di sana benar-benar mengejutkan dan mengerikan. Di dalam gubuk yang dari luar tampak sederhana dan suci, kami menemukan hal-hal yang menunjukkan praktik sihir hitam yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Alih-alih kitab-kitab suci seperti yang selama ini kami kira, rak-rak di gubuk itu penuh dengan buku-buku sihir hitam, mantra-mantra kutukan, dan ritual-ritual untuk memanggil makhluk jahat. Ada juga berbagai macam jimat jahat, tulang-tulang binatang yang disusun dalam pola-pola aneh, dan yang paling mengerikan, tulang-tulang manusia yang tersusun rapi di sudut ruangan. Ya Allah, bisik Pak Lurah sambil menutup mulutnya dengan tangan. Berapa banyak orang yang sudah menjadi korban makhluk itu? Di bawah lantai gubuk, kami menemukan sebuah ruang bawah tanah yang lebih mengerikan lagi. Di sana ada altar besar yang terbuat dari batu hitam, dikelilingi oleh tengkorak-tengkorak manusia. Dinding-dindingnya penuh dengan lukisan-lukisan mengerikan yang menggambarkan ritual-ritual pengorbanan. Yang paling mengejutkan, di salah satu sudut ruangan, kami menemukan sebuah makam kecil dengan nisan yang bertuliskan, Kiai Mursidi, hamba Allah yang tulus, wafat 15 tahun yang lalu. Jadi, Kiai Mursidi yang asli sudah mati sejak lama? Tanya Busari dengan suara bergetar. Aku mengangguk sambil membaca tulisan di nisan itu. Sepertinya begitu. Makhluk jahat itu membunuh Kiai Mursidi yang asli, lalu menyamar menjadi dirinya selama bertahun-tahun. Dari catatan-catatan yang kami temukan di gubuk itu, kami bisa merekonstruksi apa yang sebenarnya terjadi. Kiai Mursidi yang asli memang datang ke desa itu 15 tahun yang lalu dengan misi untuk membersihkan praktik-praktik pesugihan yang sudah mengakar di desa ini. Tapi sebelum ia sempat menjalankan misinya, ia dibunuh oleh makhluk jahat yang dipanggil oleh para pelaku pesugihan untuk melindungi praktik gelap mereka. Makhluk itu kemudian menyamar menjadi Kiai Mursidi, hidup di antara warga desa, dan perlahan-lahan mengumpulkan jiwa-jiwa untuk ritual-ritual jahatnya. Yang lebih mengerikan lagi, ternyata praktik pesugihan di desa itu bukan hanya dilakukan oleh beberapa orang saja. Hampir seluruh warga desa, termasuk Pak Lurah, terlibat dalam praktik itu. Mereka semua telah menjual jiwa mereka kepada makhluk-makhluk jahat untuk mendapatkan kekayaan dan kemudahan hidup. Tapi kenapa makhluk itu membunuh Pak Karta, Pak RT, dan Mak Ijah? Tanya Pak Lurah dengan wajah pucat. Dari catatan-catatan yang kami baca, ternyata ketiga orang itu mencoba menarik diri dari praktik pesugihan. Mereka mulai menyesal dan ingin kembali ke jalan yang benar. Makhluk jahat itu membunuh mereka sebagai contoh bagi yang lain, agar tidak ada yang berani melakukan hal yang sama. Dan dengan menyamar sebagai Kiai Mursidi yang menyelamatkan desa dari makhluk jahat, dia berhasil membuat kita semua semakin percaya dan tergantung padanya. Lanjutku sambil menatap warga-warga yang berkumpul. Semuanya terdiam, mencoba mencerna kebenaran yang pahit ini. Mereka yang selama ini mengira dilindungi oleh orang suci, ternyata justru berada di bawah kendali makhluk jahat yang paling berbahaya. Setelah kebenaran terungkap, warga desa itu yang tersisa berkumpul untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Mereka semua menyadari bahwa mereka telah berbuat dosa besar dengan terlibat dalam praktik pesugihan. Kita harus bertobat, kata Pak Lurah dengan suara yang penuh penyesalan. Kita harus meninggalkan semua praktik gelap ini dan kembali ke jalan yang benar. Proses pembersihan desa dimulai dengan membakar semua benda-benda yang berhubungan dengan sihir hitam dan pesugihan. Buku-buku sihir, jimat-jimat jahat, dan semua peralatan ritual dibakar habis di tengah desa. Gubuk tempat makhluk jahat itu tinggal juga dibongkar total. Di tempatnya,
Warga membangun sebuah mushola kecil sebagai tempat untuk beribadah dan bertobat. Makam Kiai Mursidi yang asli dipindahkan ke pemakaman desa dan diberi nisan yang layak. Setiap hari, warga bergantian berdoa di makamnya, memohon ampun atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Aku memutuskan untuk tetap tinggal di desa Itul, setidaknya untuk beberapa waktu, untuk membantu proses pembersihan dan pemulihan. Sebagai satu-satunya orang yang tidak terlibat dalam praktik pesugihan, aku merasa bertanggung jawab untuk membantu mereka kembali ke jalan yang benar. Perlahan-lahan, kehidupan di desa Itul mulai kembali normal. Memang, secara ekonomi mereka mengalami kemunduran karena kehilangan sumber kekayaan dari pesugihan. Tapi secara spiritual, mereka merasa lebih tenang dan damai. Sekarang kita masuk ke bagian epilog. Ternyata hidup sederhana tapi halal jauh lebih baik daripada kaya tapi dengan cara yang salah, kata Bu Sari suatu hari ketika kami bertemu di jalan. Udara di desa Itul yang dulu terasa berat dan mencekam, kini mulai terasa lebih segar dan ringan. Senyum warga yang dulu tipis dan palsu, kini terlihat lebih tulus dan hangat. Malam-malam yang dulu dipenuhi dengan lolongan anjing dan suara-suara mengerikan, kini kembali tenang dengan suara jangkrik dan angin yang menyejukkan. Desa Itul memang telah terbebas dari cengkeraman kegelapan. Tapi pelajaran dari kejadian ini akan selalu kuingat, bahwa kebaikan dan kejahatan tidak selalu terlihat dari luar. Kadang, yang tampak paling suci justru menyimpan kegelapan yang paling dalam. Dan yang paling penting, kebenaran, seberapa pahit pun itu, harus selalu diungkap dan dihadapi dengan keberanian. Tamat sepenuhnya, terima kasih buat yang udah dengerin keseluruhan cerita ini. Jangan lupa di like jika kalian suka cerita ini, tolong bantu subscribe channel ini agar lebih berkembang. Assalamualaikum.